Setelah part 1 kemarin tidak ada kejadian heboh lagi ya. Singkat cerita, Tang San dan Xiao sudah berumur 13 tahun. Mereka juga sudah lulus di Akademi Nuoting. Sekarang mereka akan mendaftar ke Akademi Menengah di Akademi Shrek. Sebenarnya ada banyak sekali Akademi Menengah di kota. Namun Guru Taze menyuruh mereka pergi ke Akademi Shrek. Sebelum itu, mereka sempat singgah ke sebuah hotel untuk beristirahat. Di sana, Tang San pun memesan 2 kamar untuk beristirahat. Namun hanya ada 1 kamar tersisa, dan akhirnya mereka pun memesan 1 kamar saja. Namun tak lama setelah itu, mereka bertemu dengan seseorang bernama Mupai. Dengan 2 wanita seksinya, Mupai pun mengambil sisa 1 kamar yang ada di hotel itu. Kebetulan kamarnya tinggal 1 saja, dan baru diambil Tang San. Mupai pun ingin mengambil kamar tersebut secara paksa. Pembicaraan mulai mengarah ke arah pertarungan untuk mendapatkan kamar tersebut. Mupai adalah tipe martial soul hewan harimau putih, sedangkan Tang San masih sama, yaitu rumput perak biru. Oh ya, sekarang Tang San juga sudah level 26, artinya ia juga sudah memiliki 2 cincin roh. Satu lagi kekuatan cincin rohnya adalah skill parasit. Nanti kalian juga bakal tahu skillnya itu seperti apa. Mupai duluan menggunakan skill cincin roh pertamanya. Yaitu peningkatan tubuh. Setelah diaktifkan, Mupai dapat memperkuat serangannya 30% dan pertahanannya sampai 35%. Namun efek sampingnya bisa membuat gerakan semakin lambat. Ini seperti Roger. Tang San pun tak mau kalah. Masih dengan teknik yang sama, Tang San mengeluarkan teknik rumput peraknya yang bisa mengikat dan memberikan racun. Namun Mupai memberikan perlawanan dengan mengaktifkan cincin roh keduanya. 兽武魂的攻击力永远都要比气武魂更强。那可不一定。 Mupai dan Hansang saling memberikan serangan. Kali ini Tang San berhasil membuat racun parasit ke tubuh Mupai. Teknik parasit adalah teknik yang membuat tanaman beracun tajam tumbuh sampai ke jantung. Ya, kalau racunnya tidak segera dikeluarkan, maka tentu saja lawan akan langsung mati. Namun tenaga Mupai ternyata masih jauh di atas. Ia sudah memiliki 3 cincin jiwa. Kalau hanya 2 cincin jiwa saja, mungkin Mupai pun mengeluarkan skill cincin roh ketiganya, yaitu perubahan Vajra. Tang San pun terpukul mundur. Pertarungan dimenangkan oleh Mupai. Namun Mupai pergi meninggalkan tempat tersebut. Ternyata ia sudah tahu bahwa Tang San dan Xiao ini akan Trek. Siapa Mupai itu sebenarnya kita akan tahu sesaat lagi. Tang San dan Xiao masuk ke kamar hotel. Kamar hotel itu seperti kamar yang disiapkan untuk berkencan. Pantas saja Mupai datang ke sana dengan 2 wanita seksi. Xiao pun berkata kalau Mupai itu pasti ingin bertindak cabul. Xiao segera bersantai di kasur yang begitu empuk, sedangkan Tang San merenung soal pertarungan tadi. Oh ya, entah mengapa, Tang San masih bisa menggunakan kekuatan masa lalunya, seperti tangan besi anti racun dan juga mata Rinnegan. Mungkin masih ada misteri di balik lembah magma Devil Frown tersebut. Tang San mengingat pertarungannya dulu melawan orang yang sama seperti Mupai. Ia adalah orang-orang dari klan Tubuh Baja, bisa membuat perlindungan tubuh yang sangat kuat. Waktu itu di Sekte Tang, tertulis cara untuk mengalahkan orang tersebut, yaitu dengan 1 senjata, item yang sangat langka yang seperti berbentuk jarum emas. Tang San pun mengalahkan orang tersebut. Setelah merenung, Tang San pergi ke toko pembelian item-item. Di sana ia ternyata menemukan apa yang baru saja dipikirkannya tadi. Bentuknya masih seperti batu kristal. Batu kristal emas seperti ini sangat langka. Biasanya ditemukan di tempat-tempat yang super panas. Karena berbagai perubahan iklim membuatnya memunculkan satu kekuatan tersebut ada seperti bola-bola emas. Setelah ditambahkan dengan sedikit kekuatan jiwa, maka akan membentuk sebuah rambut kristal yang sangat tipis yang awalnya lalu ditambah lagi menjadi 200 koin emas. Hingga akhirnya ia memberikan harga terakhir sebesar 500 koin emas. Tang San pun menyerah terhadap benda tersebut. Namun sebelum keluar, sang pemilik toko kembali menawarkan bayar 200 emas dulu dan sisanya bisa dicicil nanti.
Saat si pemilik toko ini menoleh, ia melihat sabuk hitam milik guru Tase. Xiaoshan pun mengaku kalau ia adalah murid dari guru Tase. Sepertinya penjual ini memiliki hubungan dengan Tase. Barang yang tadi dijual 500 koin emas, sekarang ia jadi memberikannya sebagai hadiah saja alias gratis. Namun Tang San juga tak enak menerima hal seperti itu secara gratis. Alhasil, pembicaraan pun ditutup dengan Tang San yang membayar 200 koin emas. Singkat cerita, mereka sudah akan mendaftar ke Akademi Shrek. Akademinya terlihat sedikit suram dan terbengkalai. Namun sebenarnya lulusan-lulusan Akademi Shrek ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar di kota. Tang San dan Xiao pun ngantri untuk mendaftar di akademi tersebut. Ternyata Akademi Shrek ini memiliki standar yang sangat tinggi. Hanya orang-orang yang memiliki level Martial Soul 21 ke atas yang boleh mendaftar. Salah satu orang tua murid menjadi marah besar karena baru dikasih tahu setelah membayar uang pendaftarannya. Mereka pun minta pengembalian dana. Di tengah keributan muncullah Mu Pai. Ia mengatakan boleh saja kembaliin uang kalau bisa menang melawannya. Tentu saja Mu Pai tidak mudah dilawan karena cincin roh ketiganya ternyata adalah dari binatang roh ribuan tahun. Satu persatu orang pun mulai menyerah untuk mendaftar di akademi tersebut. Namun ada satu gadis yang malah maju mendaftar duluan. Namanya adalah Rong Rong. Walaupun tampaknya lemah, tapi kekuatan rohnya juga sudah mencapai level 25. Ia pun boleh lanjut ke seleksi tahap selanjutnya. Hingga akhirnya juga tiba giliran Tang San dan Xiao Wu. Keduanya juga berhasil lulus karena mereka berdua sudah peringkat 29. Mereka pun dibawa masuk oleh Mu Pai untuk seleksi babak selanjutnya. Di tengah perjalanan, Mu Pai seperti terus menoleh ke belakang. Sepertinya ia menemukan sesuatu yang bisa cocok untuk Martial Soul harimau putihnya. Hal itu dinamakan sebagai kekuatan roh gabungan. Singkatnya, ada beberapa jenis hewan Martial Soul yang bisa memiliki pasangan, seperti harimau jantan dan harimau betina. Jika Mu Pai bisa bertemu dengan pengguna Martial Soul jenis harimau betina, maka mereka berdua bisa memiliki kekuatan tambahan. Perjalanan pun terus berlanjut. Mereka mengantri untuk seleksi tahap kedua, sedangkan Mu Pai kembali ke depan untuk menerima murid baru. Beberapa saat kemudian muncullah seseorang dengan mobil berwarna kuning. Namanya adalah Oscar, ya, penjual sosis di sekolah. Sebenarnya dia juga adalah salah satu murid di akademi. Hanya saja dia sering menjual sosis. Nah, kenapa? Karena dia adalah Martial Soul jenis makanan. Bisa menambah stamina teman saat bertarung. Namun pastinya tipe-tipe support seperti ini sangat lemah dalam pertahanan. Tang San pun bermaksud membelikan Xiao Wu sosis tersebut. Tak lama setelah itu ternyata Mu Pai sudah kembali. Ia membawa seseorang yang tampak sangat dingin. Namanya adalah Chu Qing. Mu Pai pun menghampiri Tang San yang sedang membeli sosis. Ia menyuruh Tang San untuk tidak membeli sosis tersebut. Alasannya karena melanggar kebijakan sekolah. Dan mereka juga bercanda seolah sosis itu mirip dengan sosis di bawah. Karena dalam proses pembuatannya, si Oscar ini juga harus menyebutkan kata-kata yang bermaksud seperti itu. Alhasil Tang San pun tak jadi membeli sosis tersebut. Setelah kembali, Tang San menceritakan hal tersebut kepada Xiao Wu. Dan Xiao pun berkata kalau lelaki itu sangat aneh. Sedangkan Chu Qing merespon kalau mereka itu sangat membosankan. Singkat cerita, Mu Pai membantu untuk langsung masuk sampai ke seleksi tahap keempat. Di tengah perjalanan, Mu Pai sempat bercerita kalau selama ini Akademi Shrek hanya memiliki 42 murid dan hanya 14 orang yang berhasil lulus. Untuk lulus dari Akademi Shrek, mereka harus mencapai level 40 sebelum umur 20 tahun. Beberapa orang tidak berhasil dan ada juga yang mati saat berburu binatang roh. Akademi Shrek juga sangat terbengkalai karena kekurangan pemasukan. Untungnya, ada keluarga Mu Pai lah yang memberikan sedikit sponsor, hingga Akademi Shrek pun bisa bertahan. Di akademi ini, hanya tersisa 3 orang saja, yaitu Mu Pai, Oscar, dan satu teman lainnya. Walaupun kekurangan dana, namun kepala sekolah ini tetap kekeh harus menerima orang yang benar-benar berkualitas saja. Selanjutnya di sesi tahap keempat, seharusnya tantangannya adalah untuk melawan Mu Pai. Apabila mereka bisa bertahan sampai waktu yang ditentukan, maka mereka semua boleh lulus.
Namun kali ini Guru Uchi ingin langsung turun tangan. Martial Soul-nya adalah beruang Vajra level 76. Nah, level 76 itu tentunya sangat kuat. Biasanya disebut dengan level Sagiroh. Walaupun beberapa orang menyerang sekaligus, takutnya juga tak akan bisa mengalahkan seorang Sagiroh dengan mudah. Beruang Vajra ini terkenal sebagai pertahanannya yang sangat kuat. Saat bertarung, mereka akan mengeluarkan aura api di sekitar tubuhnya. Sekali saja terkena serangan tersebut, maka pasti saja sudah akan sangat sakit. Satu-satunya kelemahannya hanyalah di kecepatannya. Mupai pun memberikan seluruh informasi tentang Guru Uchi ini. Dari sedikit informasi yang didapat, Tang San pun mulai mengatur sebuah rencana. Hingga akhirnya, waktu diskusi pun berakhir. Pertarungan dimulai dengan Rongrong yang mengaktifkan Martial Soul-nya duluan. Nah, ternyata Rongrong ini memiliki Martial Soul alat pusaka yang sangat-sangat langka guys, yaitu adalah Ubin Pagoda 7 warna. Kegunaannya untuk mensupport teman, memberikan 30% kecepatan dan kekuatan. Melihat Rongrong yang memiliki alat support yang begitu bagus, Guru Uchi pun menyerangnya duluan. Untungnya ada Tang San yang segera melindunginya. Semuanya pun mulai memberikan serangan. 七宝有名，二约素。哼！ Serangan combo itu sedikit melukai Guru Uchi. Guru Uchi pun sekarang mulai membalas hingga melukai Xiao U. Xiao U pun jatuh pingsan. Melihat itu, Tang San pun menjadi marah besar karena ia sudah berjanji akan melindungi Xiao U bagaimanapun caranya. Sedangkan Rongrong juga sudah kehabisan tenaga. Begitu pula dengan Chu Qing. Kali ini, Tang San pun meminta duel dengan Guru Uchi. 24强，明月夜。唐三这手法，好像不曾见过。真的毫无破绽。 好机会！给点教训就够了。谢谢。 Pertarungan berakhir imbang. Di detik-detik terakhir, Tang San sampai mengeluarkan Martial Soul palunya untuk berlagaan dengan Guru Uchi. Tang San menerima pukulan yang sangat kuat. Begitu pula Guru Uchi yang terkena serangan rambut kristal. Dan beberapa kali juga terkena tumbuhan parasit yang masuk sampai ke tubuhnya. Seluruh badannya pun jadi lebam-lebam. Alhasil, Guru Uchi juga meminta sosis Oscar untuk dimakan. Tang San dan lainnya pun dianggap berhasil melewati seleksi tahap keempat. Setelah hal itu, Tang San pun segera mencabut serangan rambut kristal yang melukai Guru Uchi. Dan tak lama setelah itu, Tang San juga jatuh pingsan. Setelah hal itu, semuanya pun pulang ke asrama untuk beristirahat. Sedangkan Oscar langsung halu melihat Rongrong yang begitu cantik. Oscar langsung kelepek-kelepek guys. Sedangkan Mupai juga tampak tertarik dengan Chu Qing yang adalah Martial Soul kucing. Malam harinya, Guru Uchi tampak sangat kesal karena kejadian tadi. Ia tentunya sangat malu karena bisa dilukai sedemikian rupa oleh anak berumur 13 tahun. Guru Uchi pun bermaksud untuk membalas dendam. Namun seseorang mendengar hal tersebut. Ia pun memancing Guru Uchi sampai keluar ke hutan. Nah itu pastinya adalah ayah dari Tang San. Guru Uchi pun langsung keringat dingin melihat cincin roh sampai warna merah. Itu artinya adalah seseorang dengan gelar Tolo. Ternyata ayah Tang San ini bermaksud untuk memberikan pelajaran karena tadinya memukul anaknya itu dengan sangat kuat. Nah, Tang San ini ternyata backingannya juga agak main-main ya. Tak lama setelah itu, kepala sekolah juga datang. Nah, ternyata ia adalah penjual item di kota tadi. Namanya adalah kepala sekolah Flander.
Kepala sekolah Flender adalah roh burung hantu level 78. Awalnya kepala sekolah Flender pun ingin membela guru Uci. Namun ayah Tangsan ini sudah terlanjur marah. Ia menyuruh Flender minggir kalau nggak mau kena masalah. Alhasil guru Uci pun dipukul sampai babak belur. Esok harinya semuanya berkumpul di aula upacara. Kali ini Oscar udah bersyukur untuk memukau hati Rongrong. Di sisi lain juga ada satu murid lagi yang tadi kita bicarakan. Namanya adalah Ma Hongjin ya. Ma Hongjin ini juga sedikit spesial guys. Martial soul-nya adalah burung phoenix. Martial soul terkuat jenis hewan. Uniknya, Hongjin ini memiliki kekuatan jiwa yang bermutasi. Berbeda dengan martial soul yang bermutasi, kalau kekuatan jiwa yang bermutasi itu kadang bisa melepaskan energi yang sangat dahsyat di dalam kondisi tertentu. Namun efek sampingnya, Ma Hongjin ini memiliki pribadi yang selalu gelisah. Biasanya akan cepat marah kalau sedikit dipancing. Tak lama setelah itu, kepala sekolah Flender pun datang. Ia memperkenalkan diri serta menjelaskan beberapa peraturan sekolah. Karena tipe support tergolong lemah dalam pertahanan, Flender pun menyuruh Oscar dan Rongrong lari lapangan 20 putaran agar stamina mereka lebih kuat. Umumnya, pada pertarungan melawan musuh, tipe support pastinya selalu akan diincar duluan. Seperti guru Uci yang menyerang Rongrong duluan. Oscar pun membawa jalan untuk mengelilingi lapangan sekolah. Di sisi lain diperankan klan asal keluarga Rongrong. Keluarga mereka terbilang cukup mapan dan berpengaruh di kota. Ketuanya adalah ayah Rongrong yang namanya masih belum diketahui. Tak lama setelah itu, masuklah seseorang menggunakan jubah biru. Namanya adalah Jensu. Ia seperti khawatir akan keadaan Rongrong di luar. Ternyata selama ini Rongrong tak pernah keluar rumah guys. Bahkan mendaftar ke Akademi Shrek juga adalah hasil setelah kabur dari rumah. Jensu pun terus memaksa ayah Rongrong untuk membawanya kembali. Namun ayah Rongrong menolak hal tersebut. Jensu pun sedikit marah. Namun kita belum tahu Jensu pun sedikit marah. Namun kita belum tahu siapa itu Jensu sebenarnya. Mau dibilang sebagai calon juga belum bisa dipastikan guys. Karena orangnya sedikit lebih tua, sedangkan Rongrong masih usia 13 tahun. Kembali ke Rongrong setelah seharian berlari, Oscar bermaksud untuk memberikan sosis energinya kepada Rongrong, sekaligus mendekatinya. Namun Rongrong sedikit dingin dan menolak tawaran tersebut. Rongrong pun menyerang Oscar dan meninggalkannya di sana. Beberapa jam kemudian semuanya kembali ke aula tengah untuk lapor soal tugas yang diberikan. Rongrong ternyata tidak menyelesaikan perintah Flender untuk lari 20 putaran. Bahkan ia kepergok kabur ke tengah kota untuk makan siang duluan. Oscar pun dihukum karena berusaha melindungi Rongrong. Kepala sekolah Flender memberikan kesempatan kepada Rongrong untuk mengakui kesalahan atau dikeluarkan dari sekolah. Di sini sifat asli Rongrong pun mulai kelihatan. Ia berkata, memangnya kau siapa? Bahkan orang rumahku pun tak berani berkata seperti itu kepadaku. Rongrong membanggakan klan sendiri sebagai klan yang sangat berpengaruh di kota dan sudah hampir di puncak dunia. Namun Flender berkata sehebat apapun klan Ubin Pagoda itu apabila sangat angkuh akan sulit menemukan kerjasama tim saat bertarung. Sebenarnya Rongrong sendiri di usia 13 tahun, Mupai sudah bisa peringkat 29. Begitu pula dengan Xiao Wu dan Tangsan. Ma Hongjin juga memiliki Martial Soul Phoenix, Martial Soul terkuat jenis hewan. Dan Oscar, walaupun sedikit bocil dan ketawa nggak jelas, ia sebenarnya juga lahir dengan kekuatan jiwa penuh, sama seperti Tangsan. Potensinya tentu sangat besar, hingga pertumbuhan Ubin Pagoda tersebut pun belum tentu bisa mengalahkan Oscar. Rongrong pun merasa sangat terpukul dan lari dari tempat itu. Malam harinya, mereka pergi ke kota besar Soutuo. Di sana ada sebuah arena pertarungan besar tempat berkumpulnya orang-orang untuk mengadu kekuatan. Tempat itu dijadikan sebagai pertunjukan. Banyak petarung hebat dari akademi lain yang juga akan saling bertarung. Setiap kemenangan biasanya akan mendapatkan 1 poin. Setiap 100 poin bisa naik ke tingkat berikutnya. Mulai dari lencana besi, tembaga, perak, emas, emas ungu, permata, rubi, dan lencana berlian. Kepala sekolah
pun menyuruh mereka untuk mendapatkan lencana perak agar bisa lulus dari Akademi Shrek. Adapun mode pertarungan terbagi menjadi 3 mode. Mode 1 versus 1, 2 versus 2, ataupun kelompok versus kelompok. Tang San dan Xiao pun mendaftar 1 versus 1. Setelah itu, mereka mendaftar lagi mode 2 versus 2. Setelah mendaftar, Xiao pun duluan dipanggil untuk pertempuran 1 versus 1. Seperti dugaan, di dalamnya ada banyak sekali penonton dan sungguh meriah. Xiao pun akan berhadapan dengan petarung yang menggunakan martial soul jenis badak. Di episode selanjutnya setelah bertarung, nantinya mereka juga akan berburu roh binatang untuk Oscar. Kebetulan nantinya Oscar baru saja akan naik ke level 30, bisa mencari 1 cincin roh lagi.